Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, tafsir ayat yang ke-6 dari surah Al-Infitar, seperti sudah disampaikan kemarin bahwa Allah Ta'ala menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu terhadap Tuhanmu yang maha mulia itu? Itu ya, ini maksudnya kata para ulama kebanyakannya seperti yang ditulis oleh salah seorang mufassir di sini. Ibnu Katsir mengatakan ini ayat ini ancaman dari Allah kepada kita semuanya, bahwa kita ini nanti akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang menipu kamu, hai manusia, sehingga kamu mengabaikan Tuhanmu yang maha mulia itu, tidak mentaat kepadanya, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Dia wajibkan kepadamu, malah menerjang larangan-larangan yang Dia larang. Kenapa? Apa yang menipu kamu? Ini ya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud juga, ini adalah hadza tahdidun, ini adalah ancaman kata Ibnu Katsir. Ya, tapi ada sebagian tafsir yang menerangkan bahwa maksud pertanyaan itu adalah apa yang menipu kamu dari Tuhanmu yang maha mulia itu. Lalu kata sebagian ahli tafsir, nanti orang akan ditanya seperti itu di akhirat, ya. Lalu dia akan menjawab, yang menipuku adalah karena maafmu, karena sifat pemaafmu ya Allah, sehingga kami ini mengira karena kami sudah berbuat dosa tapi tidak diapa-apakan oleh Allah, dibiarin aja, lalu kami tertipu oleh itu, sehingga kami menganggap enggak apa-apa. Hidup nggak pakai syariat Islam nggak apa-apa. Kan ada orang sekarang berpendapat begitu, ya. Sekarang ini kan ada orang berpendapat nggak apa-apa hidup nggak pakai syariat Islam. Yang penting kita ini syahadat sudah, syahadat, sholat sudah selesai, haji kalau mampu, bayar zakat kalau kaya, puasa Ramadan dah selesai. Ada orang mengira seperti itu. Hanya rukun Islam sudah dijalani, udah selesai. Jadi hidup pakai aturan Islam tuh enggak perlu. Ngaji juga enggak perlu. Itu biar para kiai aja, para ulama saja. Orang awamnya enggak usah. Itu pemahaman yang keliru. Memang semua orang tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz. Tapi bahwa menjalankan Al-Quran itu adalah perintah dari Allah. Ya, nggak perlu pakai pendapat manusia. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Banyak ayatnya yang menyuruh kita mempelajari Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran dalam segala urusan. Apa yang disebut dalam Al-Quran mengenai rumah tangga, mengenai warisan, itu semuanya berlaku, berjalan itu. Walaupun saudara menganggap itu tidak, itu bisa diganti dengan hukum yang lain. Hukum warisan yang disebut dalam Al-Quran mau diganti pakai hukum warisan menurut negara. Kan dalam ilmu hukum ada yang mempelajari
tentang warisan itu. Itu beda dengan yang dalam Al-Quran itu. Nanti tanya yang sekolah-sekolah di Fakultas Hukum itu. Menurut pelajaran di Fakultas Hukum itu pembagian harta warisan itu bagaimana? Saudara lihat tuh, yang tercantum di KUH Perdata, kita Undang-Undang Hukum Perdata itu. Beda dengan syariat Islam. Saudara menjalani itu nggak ada pahalanya. Menjalani KUH Perdata itu. Tapi saudara menjalani pembagian harta warisan menurut Al-Quran, dapat pahala dan selamat dari neraka. Kalau saudara menjalani tidak pakai hukum Al-Quran ini membagi harta warisan, nanti masuk neraka gara-gara itu. Nah, saudara mau bagi warisan diserahkan pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya pakai hukum perdata. Ada gono gini segala itu. Padahal Islam nggak ada mengajarkan gono gini. Ya. Jadi kita sudah punya aturan sendiri, hidup sebagai muslim, sebagai orang yang muslim ya menjalani aturan Islam. Namanya saja muslim. Orang yang menjalankan Islam itu muslim. Nah, dalam tafsir yang lain ini sama saja ini ya saya hapus saja ini. Ini aja. Dalam tafsir yang lain ini coba kita lihat ini. Ini yuhaddidullahu ta'ala al-insan, ya. Yuhaddidu, mengancam, sedang mengancam. Siapa? Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi. Mengancam siapa? Al-insana, manusia. Ini contoh Bu, Bapak Ibu yang sedang belajar bahasa Arab. Ini fi'il mudhari yuhaddidu. Dari kata haddada yuhaddidu. Ya, itu sedang mengancam, ini fi'il. Kalau ada fi'il di belakangnya harus ada fa'il. Ini fa'ilnya. Allahu. Karena Allah sebagai fa'il itu isimnya berwujud isim marfu. Huruf terakhirnya berbunyi u. Harus marfu. Kalau pangkatnya sebagai, jabatannya sebagai fa'il, pelaku. Harus dalam bentuk isim yang marfu. Ya. Terus Allahu ta'ala. Ini saja badal dari atau sifat dari Allah. Jadi ini isim sifat, ya. Bahwa Allah itu maha tinggi. Jadi Allah yang maha tinggi itu mengancam. Siapa yang diancam? Ada fi'il, ada fa'il. Nah, ini maf'ulnya. Objek. Maf'ul itu selalu dalam bentuk mansub. Mansubnya kalau isim mufrad, karena ini isim mufrad, mansubnya fathah. Kalau isim musanna mansubnya alif nun, itu alif atau ya nun. Bukan alif nun. Ya nun. Kalau dalam marfu pakai alif nun, ya. Jadi Allah Ta'ala sedang mengancam dengan ayat ini, dalam ayat ini ala kufrihi, terhadap kekafirannya, kekafiran manusia. Wa isyanihi, dan terhadap pendurhakaannya, kemaksiatannya li rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi Allah sampai bertanya dalam kalimat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang menyebabkan kamu tertipu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Itu Allah mengancam manusia terhadap kekafirannya dan terhadap kependurhakaannya, perbuatan maksiatnya atau perbuatan durhakanya kepada Allah Tuhannya. Kenapa diancam? Ya karena bersamaan, beserta, ya, dalam hal yang sama, dalam keadaan yang sama manusia itu, anallah, bahwa Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, a'tohu, sudah memberi kepada dia manusia al-aqla. Ya, ini al-aqla tulisannya. Al-aqla, akal. Allah sudah memberi kepada manusia akal.
wal kudrata, ini, dan kemampuan, kekuasaan, alat tamyiz untuk membedakan. Kamu diberi mata, bisa melihat, dan kamu bisa dengan melihat itu bisa melihat ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Dengan matamu saja kamu sudah bisa membedakan. Ada orang, seorang anak disuruh orang tuanya, nak, ambil sini nak, ambilkan ini nak. Tunggu dulu tuh bu, tunggu dulu loh pak, misalnya jawabnya begitu. Aku lagi asik ini, asik apa? Main game. Misalnya kayak begitu. Satu lagi, anak dipanggil, nak, sini nak, ibu dibantu nak. Ya bu, langsung datang dia. Apa bu? Ini nak, ini. Dengan melihat itu aja kita manusia sudah tahu, ini anak baik ini anak nakal nih atau gak baik ini. Dengan melihat saja. Apalagi kalau melihat dengan mata batin, dengan mata yang sudah yang bersumber menilai segala sesuatu bersumber dengan apa yang ada dalam hati, yang hati itu sudah diisi Al-Quran. Ya, itu manusia sudah diberi kekuasaan, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sudah diberi akal untuk berpikir. Coba dipikirlah, kalau manusia hidup dalam komunitas yang besar, namanya negara, kalau komunitas yang paling besar sekarang yang dikenal manusia dalam kehidupan modern kan, manusia berkumpul dalam satu komunitas yang besar namanya negara, sebuah negara. Atau lebih rendah lagi, provinsi, lebih bawah lagi, kabupaten, kota, misalnya, atau kecamatan, atau kelurahan. Manusia yang ada itu diatur semua pakai Al-Quran. Ya, yang jadi pemimpin diwajibkan oleh Al-Quran mengurusi rakyatnya. Itu Al-Quran nyuruh begitu. Yang jadi rakyat, Al-Quran menyuruh kamu taat sama pemimpin kamu yang sudah mengatur kamu. Tapi ada syaratnya. Pemimpin yang harus ditaati mutlak, tidak boleh dibantah, tidak boleh didemo, tidak boleh diapa-apakan. Itu kalau pemerintahan tadi menjalankan, mengatur manusia tadi dengan Al-Quran, Pak. Sesuai dengan Al-Quran setidak-tidaknya, sesuai dengan anjuran Allah lewat Al-Quran. Mengurusi rakyatnya sungguh-sungguh. Kalau perlu didatangi satu persatu rakyatnya, dikunjungi. Didatangi, ditanya, gimana kamu hidupnya, kamu jadi petani-petani di sini sudah nyaman, enak, ada masalah apa? Nah, oh ini Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, kami di sini kurang ini bulldozer. Oh ya, nanti saya siapkan bulldozer. Apa itu namanya? Traktor. Nah, kalau bulldozer kan untuk bikin ladang, membuka ladang. Ya, untuk pertanian kan traktor kecil itu apa namanya itu? Hah? Ya, itulah pokoknya kayak gitu. Maksudku itu. Gak ada gambarnya sih ya. Ya, nanti saya kasih bantuan. Betul, itu betul. Dikasih bantuan betul, jangan seperti yang disebut di cerita koran-koran itu. Ya, semua petani dikumpulkan, nanti dikasih bantuan langsung. Dikasih bantuan dalam wujud traktor. Waduh, upacara besar itu, diliput semua media, massa maupun elektronik. Nah, habis itu selesai acara, traktornya diambil lagi. Iki opo iki? Orang Solo tanya, opo iki? Apa ini? Kalau bantu ya bantu. Bener, cuma enggak omong doang, enggak omdo kata orang Jakarta. Enggak omong doang, enggak bantu betul. Dan kalau perlu enggak usah pakai peliputan wartawan, enggak usah diliput oleh wartawan, mengurangi keikhlasan. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Islam mengajari kita seperti itu. Kalau jadi pemimpin mengurusi rakyatnya sungguh-sungguh, jangan sampai ada satu rakyatnya, satu pun, walaupun hanya satu, jangan sampai ada rakyat yang mati kelaparan. Nggak bisa makan, jangan sampai. Kalau ada satu rakyat mati kelaparan, yang berada di situ sebagai lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, gubernur, sampai presiden bertanggung jawab itu nanti di akhirat. Tuh.
Akan ditanya, kenapa kamu punya rakyat enggak? Kamu kasih makan, sementara kamu duitmu banyak, kekayaanmu triliunan. Kenapa sih kalau pemerintah enggak ada uang, terus kamu enggak mau pakai uangmu sendiri, kenapa? Pakai uangmu sendiri kan bisa. Triliunan loh, triliun itu wakah loh Pak. Banyak 1 triliun itu Pak. Aku belum pernah lihat duit 1 triliun, belum pernah. Seberapa wujudnya itu belum pernah lihat. Jangan 1 triliun, 1 miliar itu seberapa aja belum pernah lihat aku. 1 miliar kalau ratusan ribu kira-kira seberapa kalau taruh di meja sini ini seberapa sih? Belum pernah lihat. Kalau angka ya sering lihat 1 miliar itu tulisan itu sering. Tapi wujudnya belum pernah. Apalagi punya, ngelihat aja belum pernah kok. 1 miliar itu uang enggak punya segitu aku. Ya, jadi saudara, Allah sudah memberi kepada kita akal yang dengan itu bisa membedakan kalau di kumpulan masyarakat, kumpulan manusia, komunitas manusia diatur pakai Al-Quran itu begitu. Nah kalau yang terjadi sekarang kumpulan masyarakat, kumpulan manusia, komunitas yang namanya negara, provinsi, kabupaten, kota, kan ngaturnya enggak begitu. Belum seperti itu maksudku. Pembagian kartu sehat yang sehari-hari kami hadapi. Kami sebagai pegawai negeri di bidang kesehatan, di bawah naungan Kementerian Kesehatan, kami tahu bahwa ada orang membawa kartu sehat yang dibuat pemerintah, Presiden Jokowi itu. Sudah bagus presidennya bikin aturan kartu sehat, bagus sudah, bagus Sidin punya program itu, dia punya program. Nah, pembagian kartu sehat ke masyarakat itu yang belum bagus. Karena beberapa kali kami mendapati dalam praktek sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang menggunakan kartu sehat. Itu kartu untuk orang miskin berobat gratis di rumah sakit. Ya, yang datang ke situ pasien itu pakai mobil Innova, Pak. Ini orang miskin ini. Sementara yang betul-betul miskin, saya tanya, Pak, Bu, sampean enggak punya kartu sehat kah? BPJS enggak punya. Kada punya. Sampean ini orang yang perlu dibantu. Gimana? RT-nya membaginya bagaimana? Kelurahannya bagaimana membaginya? Kecamatannya bagaimana membaginya? Sampean harusnya berhak mendapatkan kartu itu. Ini pengobatan sampean lama ini, sakitnya sampean itu lama, perlu pengobatan lama dan biaya yang enggak sedikit. Untuk pemeriksaan CT scan saja di rumah sakit sini itu 650.000. Belum nanti obat-obatannya. Sampean punya duit segitu, belum lagi di kamarnya nanti nginepnya berapa hari. Itu pakai duit semua itu. Itu makanya jangan masuk rumah sakit dong. Biar di rumah aja diobati ya. Saya bilang, enggak bisa Pak, ini paling tidak harus diperiksa dulu sampai ini sakit apa. Sering sehari-hari saya ketemu kayak begitu Pak. Enggak punya kekuasaan aku. Ya, paling-paling saya berusaha membuat surat keterangan, coba minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, nanti dicap di kecamatan, terus ngurus di dinas sosial, barangkali mereka bisa membantu. Itu paling bisanya aku. Jadi itu Pak, Bu. Jadi ngurus orang itu enggak gampang, apalagi satu negara. Makanya turutilah aturan Islam. Aturan Islam itu sangat bagus dalam segala hal. Mengatur negara pakai aturan Islam, aturan Allah. Negaranya enggak usah dirubah negara Islam Indonesia, enggak usah, tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi undang-undangnya yang dijalankan itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Udah, kalau enggak mau bilang Al-Quran, saya cuma firman Tuhan, gitu aja sudah. Kalau bilang Al-Quran tuh, kami kan bukan orang Islam loh. Loh, orang Islam itu, aturan Islam itu berlaku bukan untuk orang Islam saja kok. Untuk semua manusia di dunia ini ya. Banyak dalam Al-Quran ayat berbunyi, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum. Ada ayat berbunyi begitu. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian semua min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bermacam-macam suku-suku, lita'arafu, perlunya supaya saling kenal mengenal.
Antar bangsa saling kenal mengenal, antar suku saling kenal mengenal, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Itu ajarannya Allah begitu untuk semua manusia. Kau mau pakai agama Buddha silakan, mau pakai agama Hindu silakan, mau pakai agama Nasrani silakan, mau pakai agama Islam ya silakan, mau enggak beragama ya silakan sudah. Itu kasarannya begitu. Mudahnya begitu. Tapi dalam berhubungan antar manusia pakai aturan Allah. Dalam perdagangan tidak boleh menipu konsumen, tidak boleh menipu, tidak boleh menjual barang palsu. Tidak boleh monopoli. Tidak boleh, monopoli dilarang dalam Islam itu. Urusan pupuk hanya saya yang boleh. Urusan bangun tol hanya boleh perusahaan ini. Itu monopoli namanya, nggak boleh. Semua yang mampu bangun jalan tol, semua perusahaan yang mampu bikin jalan tol dan kualitasnya baik, itu dikasih bagian semuanya proyeknya. Sama. Yang terjadi kan nggak gitu. Ditender kan? Siapa yang berani bayar gede, itu yang dikasih, itu kan? Ya betul. Aku nggak pernah ngurusin itu. Tapi dengar-dengar aja. Mestinya nggak begitu. Jadi kasih semua rata. Ini aturan Islam. Ya, aturan Islam itu. Sudah kembali ke sini Pak. Manusia sudah diberi oleh Allah akal dan kemampuan untuk membedakan. Ya, bersamaan dengan manusia yang kafir dalam keadaan kafir dan durhaka kepada Tuhannya, padahal ya Allah sudah memberi kepada manusia akal dan kemampuan untuk membedakan. Wa an'ama alaihi, dan Allah sudah memberi nikmat kepada dia, pada manusia, bisam'i, dengan nikmat pendengaran sehingga dia bisa mendengar, wal basari, dan bisa melihat, penglihatan, dan dengan itu dia bisa melihat. Wa azhara lahu dalaila, wa azhara, dan Allah sudah menampakkan, memperlihatkan lahu kepada manusia ad-dalail, dalil-dalil. Ini bentuk kata jamak dari ad-dalilu. Kalau satu ad-dalila, kalau banyak ad-dalaila. Ya. Allah sudah memperlihatkan kepada manusia dalil-dalil, ya, petunjuk-petunjuk, wal hujaja, dan hujah-hujah, alasan-alasan ala yang menunjukkan kepada wujudillah, adanya Allah. Wujudnya Allah. Allah itu ada. Allah itu wujud. Wujud kita baqamu khalafatu lil hawadisi wal qiyamu binafsihi. Nah, itu lagu Sifat 20 itu. Waktu saya masih anak-anak diajari kayak begitu. Karena pondok anak tempat ngaji saya orang NU. Bapak saya orang NU, keturunan orang NU, Kiai NU bapak saya. Keturunan Kiai-Kiai NU juga. Jadi waktu kecil kami sholat subuh pakai kunut. Karena hidup di kalangan orang NU, sholat subuh, kunut, terawihnya 23 rakaat. Karena kebiasaan masyarakat NU di Indonesia kan begitu. Ibu saya keturunan Muhammadiyah, kakeknya orang Muhammadiyah, kakek saya Mbah Kiai Mulyo Asmo namanya. Saya sempat ketemu beberapa saat waktu masih kecil aja, habis itu beliau meninggal, nggak pernah ketemu lagi. Mbah Putri masih sempat ketemu, hidupnya di Kebumen. Kami dari Jogja pindah ke Kebumen, ya, yang kemarin ada bencana tanah retak-retak itu, tapi di desanya bukan di kota Kebumennya. Nah, Mbah Putri saya, Mbah dari ibu saya itu dari keluarga Muhammadiyah, dan penulis kitab Iqra itu Kiai siapa namanya itu yang terus itu? As'ad. Itu Kiai As'ad itu saudaranya Mbah Kiai Mulyo Asmo itu, mbah saya. Tinggal di Kota Gede, Jogja. Kota Gede kan tahu nih Pak Mustar ini. Di Kota Gede itu kalau belum berubah sampai hari terakhir saya berada di Jogja, itu seluruh wilayah Kota Gede itu tidak ada, warga keturunan Cinanya yang tinggal di situ. Mereka satu masyarakat Kota Gede sepakat tidak boleh menjual tanahnya kepada orang Cina. Kalau menjual tanah tidak boleh pada orang keturunan Cina. Jadi nggak ada orang Cina dagang di situ, nggak ada. Sultannya juga begitu kan sampai hari ini. Ya. Nah, lain dengan penguasa yang ada ini. Tanah dikasih, ini Kalimantan ini Pak.
Yang mengelola itu bukan Pak Haji Baso itu. Coba kalau Pak Haji Baso yang mengelola tanah sekalteng ini, Masya Allah, kita makmur nih Pak semuanya ini. Ya, tapi yang mengelola itu lain Pak orangnya Pak. Ya sudah, jadinya kayak begini. Ya, sampean pelongo saja. Bukan presidennya pelongo, sampean yang pelongo. Kita kembali ke sini ya. Allah sudah menunjukkan kepada manusia dalil-dalil yang menunjukkan kepada wujudnya, kepada adanya Allah dan alasan-alasan yang menunjukkan kepadanya Allah wa wahdaniyatihi dan yang menunjukkan kepada keesaannya, kemahaesaannya. Itu. Jadi Tuhan itu ya Allah yang Maha Esa itu, yang cuma satu, yang tidak punya anak dan tidak punya istri, tidak punya bapak, tidak punya keluarga, tidak. Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Dan selain Allah itu semuanya Al-Makhluk yang diciptakan. Wa yaqulu ta'ala lil insan dan berfirman Allah Ta'ala kepada manusia. Maladhi, apa sih yang gharraka telah menipu kamu manusia? Wajarra'aka dan membuat kamu berjalan hidup ya wahamalakanan dan membawa kamu ala kepada isyani rabbikal karimil azimi membawa kamu kepada mendurhakai Tuhanmu yang maha mulia, yang maha baik, yang maha agung itu. Lalu apa yang membuat kamu sampai mendurhakai Tuhanmu? Padahal Tuhanmu sudah berbuat baik kepadamu. Itu kalau bahasa kita, kalau kita bandingkan, ya, misalnya ya, saudara kerja sama orang itu entah itu orang keturunan Cina, apa orang keturunan Arab, apa orang keturunan Indonesia asli, ya, orang Indonesia asli, keturunan orang Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, pokoknya orang asli situ. Saudara kerja di situ karena dia punya tempat pekerjaan, punya perusahaan, sampean kerja di situ. Tuh kerjaannya udah dikasih tahu kerjaan kamu ini. Tapi kamu kerja di sini, aku hanya sanggup membayar kamu sebulan segini. Bagaimana kamu sanggup? Mau kamu kerjaan begini dan upahnya segini? Mau Pak? Ya sudah, kamu kerjakan. Tugasnya apa? Kamu, ini perusahaanku, ini perusahaan yang suka perusahaan jasa. Ya, jadi orang-orang ini mengambil jasa dari yang saya siapkan. Jasa apa? Contohnya gampangnya, ini teman kita ini Pak Haji Bakso ini. Pak Haji Bakso ini punya perusahaan TV kabel misalnya begitu ya. Saudara kerja di situ. Jadi apa? Jadi ada kan macam-macam pekerjaan itu ya Pak Haji ya. Ada tukang nagih. Siapa yang menggunakan jasa dari perusahaannya Pak Haji ini, dia setiap bulan bayar uang. Nah, bayar uangnya itu bisa lewat macam-macam. Tapi kalau tidak bisa menjalani ke semuanya, nanti ada yang nagih, petugas yang nagih. Saudara kerja di situ sebagai penagih. Nagih duit ini dari orang-orang. Lah yang orang yang benar itu kan Pak, yang bekerja sesuai dengan aturannya, dia nagih, kemudian dia setor kepada bosnya kan gitu. Itu kan benar, yang benar itu. Sama saudara tugasnya menjadi petugas pajak. Nagihin pajak sama apa namanya itu yang dipajakin namanya apa itu? Wajib pajak. Nah, kemudian uang pajak itu mestinya disetor ke negara kan gitu. Iya toh? Nah, saudara kerja dia Pak Haji, nyetor ke Pak Haji mestinya begitu. Ini sampean nagih, terus nagihnya dapat 100 orang, yang disetor 90. Yang 10 kemana? Belum dibayar. Padahal masuk ke kantongnya. Misalnya begitu loh ya. Ini kan sama dengan petugas pajak yang nagih pajak dari orang-orang kaya yang wajib pajak, disetor ke negara, tidak seperti yang dia terima. Nah sekarang ini nggak ada model lagi, semua itu lewat elektronik, kuapok kowe saiki. Nggak bisa lagi orang mau ngumpetin, karena semua online. Itu positifnya bayar online di situ. Nggak bisa lewat orang lagi, langsung ke kas negara. Nah, tapi
Ada yang pintar lagi nanti Pak itu, dia kali lagi itu duitnya, disedot itu bisa. Kalau dia punya ilmu lebih tinggi lagi daripada bagaimana nyedot uang negara yang sudah terkumpul tuh. Nanti ada lagi orang pintar lagi itu. Jangan khawatir. Tetap akan ada orang jahat itu nanti, ya. Jadi saudara kerja sama orang, mestinya taat dan tunduk kepada aturan yang dari orang itu tadi, melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ini enggak, sudah digaji sama orang itu, sama Pak Haji sudah digaji, pekerjaannya tidak dijalankan, ngambil duit lagi dari situ. Ini kurang ajar apa ajar ini namanya? Kurang ajar apa orang yang terpelajar ini? Kurang ajar kan? Nah, sama dengan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, sudah dikasih mata bisa melihat, sudah dikasih pendengaran bisa mendengar, sudah dikasih pikiran bisa berpikir. Lah dia tidak menggunakan pikiran, pendengaran dan penglihatannya untuk taat kepada Allah. Dia gunakan itu untuk kurang ajar sama Allah. Makanya Allah tanya, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia itu, hai manusia? Padahal kamu sudah diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, pikiran yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan pendengaranmu, dengan penglihatanmu, dengan pikiranmu. Ini telinga ini kan bisa membedakan. Ini suara benar apa? Ini suara baik apa enggak baik kan bisa membedakan. Ini orang kok ngomong kayak begini sih? Ini enggak baik ini omongan ini. Kamu melihat orang berbuat sesuatu, ini perbuatan ini enggak baik ini. Bisa kamu. Apalagi dengan pikiran, dengan perasaan, dengan hati. Tapi itu semua tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Nah, terus kata tafsir ini, apa yang menipu kamu dari Tuhanmu yang mulia tadi? Hatta sehingga akdamta engkau mendahulukan ala maksiatihi, perbuatan maksiat kepadanya. Kamu mendahulukan perbuatan kepada Allah dengan perbuatan maksiat. Kenapa kamu tidak menghadapkan perbuatan baikmu kepada Allah? Kenapa engkau mendahulukan atau menghadapkan kepada Allah perbuatan durhakamu? Wa qabal tahu, dan engkau menghadapkan kepada Allah bima layaliku, dengan sesuatu yang tidak layak, ala fadlihi, atas karunianya, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya alaika kepadamu. Allah sudah memberi nikmat kepada kamu, tapi kamu balas nikmat Allah dengan perbuatan durhakamu, dengan perbuatan kurang ajarmu. Apa itu pantas? Lah kepada Pak Haji tadi aja kamu nggak pantas buat seperti itu. Itu aja Pak Haji sudah ngasih kamu gaji. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah kepada manusia kan yang namanya gaji berapapun besarnya, dengan nikmat mata ini nggak ada apa-apanya Pak. Saya kerja jadi pegawai negeri sampai pensiun. Waktu pegawai negeri masih aktif, gaji saya 6 juta, lebih sedikit. Waktu pensiun tinggal 4 juta, lebih sedikit. Alhamdulillah masih dapat pensiun. Tapi kalau negara ini bangkrut nanti dihapus pensiun itu Pak. Ya. Jadi, ini sudah kemarin saya baca berita ini. Akan ada pegawai negeri dipensiunkan dini karena pemerintah tidak kuat membayar gajinya lagi. Aku alhamdulillah udah pensiun duluan aku. Alhamdulillah. Belum sampai di pensiun dini. Alhamdulillah. Udah pensiun dikontrak pula sama Pak Bupati. Dari tenaga kontrak. Jadi gajiku double Pak. Maaf ya, double. Gaji kontrak dapat pensiun dapat. Lebih gede daripada pensiun kemarin waktu masih aktif. Itu namanya nikmat Allah. Alhamdulillah. Gak usah korupsi, dikasih. Ya memang gak banyak. Kalau korupsi kan dapat banyak. Kalau gak korupsi kan sedikit ya Pak ya. Kalau korupsi kan bisa dapat banyak. Kalau gak ketahuan Pak Jaksa, gak ketahuan Pak Polisi, gak ketahuan KPK. Kalau ketahuan ya embuh. Ya. Jadi saudara, kita ini tidak pantas sebetulnya berbuat durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak pantas. Sebagaimana tidak pantasnya kita kerja, dibayar orang, tapi tidak melaksanakan pekerjaan, malah menipu majikan kita. Enggak pantas. Nah, lalu di sini dikatakan wa wasafallahu ta'ala nafsahu bil karim, dan Allah memberi sifat kepada dirinya dengan sifat mulia. Tanbihan ini sebagai peringatan lil insan kepada manusia.
ila kepada peringatan kepada annahu bahwa dia Allah itu la yambaghi lahu tidaklah pantas kepada Allah ayyuka bilal karim untuk menghadapkan diri kepada yang maha mulia bil af'alil qabihah dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah itu maha mulia sehingga kamu tidak pantas berbuat tercela kepada Allah. Sebagaimana kita berbuat tercela kepada presiden pun nggak pantas itu. Kita berbuat tercela kepada bupati pun nggak pantas. Bupati sudah berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat yang tidak baik kepada Pak Bupati, itu nggak pantas itu, nggak baik. Lu apalagi berbuat tercela kepada Allah. Makanya ayat berikutnya berbunyi setelah Allah mengatakan, setelah Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi dialah Allah yang maha mulia itu yang khalaqaka telah menciptakan kamu wa fasawwaka lalu menyempurnakan kamu, menyempurnakan penciptaannya terhadap kamu. Kamu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, enggak kurang, enggak seperti anak saya Zidane. Kamu itu punya mata yang sempurna, punya pendengaran yang sempurna, punya pikiran yang sempurna. Ya. Tapi kamu berbuat seperti itu kepada Allah, enggak mau disuruh sholat, enggak mau suruh ngaji, enggak mau suruh taat, enggak mau. Fa'adalak lalu dia telah apa? Di situ diartikan apa situ, Pak? Menjadikan kamu seimbang. Fa'adalaka lalu menyeimbangkan kamu. Nah, ini diterangkan dalam tafsir di sini. Ya. Maksudnya ini Allah itu alladzi yang khalaqaka telah menciptakan kamu min nutfatin dari setetes air mani. Air mani laki-laki dan perempuan yang sudah bercampur, namanya nutfah. Nutfah ini air mani laki-laki dan perempuan sudah campur. Tsumma ja'alaka sawiyan mustaqiman. Kemudian Allah menciptakan kamu dalam bentuk yang sempurna dan tegak lurus. Lurus kamu. Maksudnya badan kamu tegap, lurus, seimbang, tangan kanan kiri sama panjangnya, kaki kanan kiri sama panjangnya, mata kanan kiri sama kekuatan melihatnya. Otak kanan, otak kiri berfungsi seimbang, berfungsi normal. Hidung kanan, hidung kiri bisa menyedot oksigen yang sama. Paru-paru kanan, paru-paru kiri bekerja dengan seimbang. Jantung kanan, jantung kiri bekerja dengan seimbang. Ginjal kanan, ginjal kiri bekerja dengan seimbang juga semuanya. Itu Allah sudah membuat kamu seperti itu dalam keadaan sempurna, lurus, mu'tadalal qomati, tegak berdiri. Kamu bisa berdiri tegak, enggak diciptakan dalam keadaan tulangnya bongkok. Kan ada manusia lahir bongkok, tulang punggungnya memang diciptakan sejak lahir seperti itu. Itu emang itu kehendak Allah. Allah menghendaki begitu ya. Manusia ya mau enggak mau ya dia harus terima. Ya, tapi yang ini yang dituju oleh Allah ini orang-orang yang sehat-sehat ini loh, yang sudah diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, ya, lurus, kemudian bisa berdiri tegak, muntasiban fi ahsanil hayat, ya, yang mengenai pada manusia tadi fi ahsanil hayat dalam keadaan sebaik-baik bentuk wal askal dan sebaik-baik macam. Dari segala macam ciptaan Allah, makhluk yang namanya manusia ini yang paling sempurna. Dari segi apanya saja, dari segi fisiologinya, dari segi anatominya, dari segi ya segala-galanya lah. Manusia itu lebih sempurna daripada hewan, daripada binatang. Walaupun manusia itu termasuk makhluk mamamah biak. Ya. Mamalia. Nah,
Manusia termasuk hewan mamalia. Hewan. Orang Arab bilang al-insan hayawanun natik. Manusia itu kata orang Arab adalah hewan yang bisa bicara. Itu sama. Hewan tapi bisa bicara. Makanya manusia itu ada nafsu kebinatangannya ada. Ada nafsu seperti binatang itu ada pada manusia. Tapi dia dikendalikan oleh iman. Kalau manusia sudah tahu iman, iman itulah yang mengendalikan nafsu kebinatangannya. Sehingga dia tidak menuruti nafsu kebinatangannya, tapi menuruti nafsu kemanusiaannya. Nah, negara ini didirikan di atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, pakai dal itu. Kalau kita mengatakan beradab, pakai apa itu enggak tahu. Bukan dal, bukan zal juga tuh, beradab, begitu kan? Jadi negara ini didasarkan kepada kemanusiaan. Seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus punya sifat kemanusiaan. Yang adil, yang harus adil dia. Dan beradab, punya tata krama, sopan santun. Ini sekarang sudah enggak ada ini. Benar tuh kata mahasiswa Makassar tuh. Pancasila menjadi Pancasalah katanya. Ketuhanan Yang Maha Esa sekarang bukan lagi Tuhan Yang Maha, itu yang mahasiswa demo kemarin di Makassar tuh bilang. Ketuhanan Yang Maha Salah katanya. Jadi kalau dari Tuhan itu salah. Kemanusiaan yang apa tuh? Bunyi Pancasilanya mahasiswa tadi itu. Lucu. Tapi ya ada benarnya juga yang diomongan itu. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bukan oleh hikmat kebijaksanaan, tapi oleh investor. Kerakyatan dipimpin oleh investor, bukan oleh apa itu, bukan seperti yang tertulis di Pancasila itu. Itu mahasiswa Makassar tuh. Saya nggak hafal bunyi Pancasilanya, dia dirubah menjadi Pancasalah katanya. Jadi saudara, kita kembali kepada ayat ini lagi ya. Jadi mestinya kita ini yang sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, tidak kurang akal, tidak kurang pendengarannya, tidak kurang penglihatannya, tidak kurang pikirannya, ya, dan dalam keadaan adil, tegak, dalam keadaan seimbang. Itu mestinya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Sementara orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak sempurna saja masih ada yang bersyukur loh. Ada manusia diciptakan oleh Allah tuna rungu, tuna netra. Itu masih ada yang hafal Al-Quran loh, tuna netra itu. Tuna netra loh Pak, matanya nggak bisa melihat alias buta sejak lahir. Tapi di antara mereka ada yang hafal Al-Quran. Lah kita ini yang melek. Ini ada yang tidur nggak sih? Kita ini yang melek, yang bisa buka mata, bisa melihat. Kenapa kita kalah sama yang tunanetra tadi? Ayo kita perbaiki. Kalau kita masih sekarang mulai kita perbaiki. Mulai sekarang kita gunakan waktu untuk menghafal Al-Quran. Karena pekerjaan saudara menghafal Al-Quran itu yang dinilai paling tinggi oleh Allah. Daripada menghafal yang lainnya. Ya. Kita bisa menghafal macam-macam lagu. Tapi Al-Quran nirukan kayak Pak Iris saja nggak bisa. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam
thumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala yatadzakkarun. Apa tadzakkarun ya? Ini tuh kan gitu aja nggak bisa. Ya, tidak harus begitu sih. Boleh aja seperti Pak Amir tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bolehlah pakai lagu mana saja boleh. Tapi yang merdu gitu loh. Yang enak didengar gitu. Nyaman, apalagi saudara tahu maknanya, oh tambah aksi gitu. Nah kita belajar melatih diri di sini, di tempat ini, di Masjid Allah yang mulia ini, kita belajar memahami Al-Quran. Mulai dari membacanya, mengerti maknanya, kemudian bersama-sama kita menjalani isi Al-Quran. Itu tugas hidup kita, pekerjaan kita yang akan dihargai oleh Allah di akhirat. Itu aja Pak. Kalau kerjaan kita di luar masjid itu ada harganya juga dari Allah, tapi tidak mahal. Kita tidak akan masuk surga karena kita kerja jadi pegawai negeri. Tidak akan masuk surga gara-gara kita kerja sebagai pegawai negeri. Tapi kita bisa masuk surga kalau kita menjadi pegawai negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saudara jadi anggota TNI bisa masuk surga. Kalau saudara menjadi anggota TNI yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Saudara bisa menjadi anggota Polri yang masuk surga kalau menjadi anggota Polri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan menjadi buruh pun bisa masuk surga kalau buruh yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Demikian juga menjadi majikan yang masuk surga bisa kalau menjadi majikan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu ya. Jadi ini Allah sudah ini Allah itu alladzi sorofaka yang telah yang menciptakan kamu ya. Wa amalaka dan mencenderungkan kamu ila kepada ayyi suratin yang mana saja bentuk yang mana yang sya'a dia kehendaki. Jadi maksud dari ayat alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan menyempurnakan kamu dan menyeimbangkan kamu. Maksudnya Allah yang telah menciptakan kamu dan mencenderungkan dirimu ke bentuk yang dia kehendaki. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kedudukan wajahnya bagus. Tapi ada yang wajahnya kobihan, jelek, enggak bagus. Ada yang tawilan, yang jangkung, tinggi. Ada yang kosiron, pendek. Manusia kan ada yang bentuk badannya tinggi, tapi ada yang pendek. Itu yang pendek mau tinggi nggak bisa. Mau sampai olahraga untuk modotkan tulang nggak bisa kalau udah 23 tahun. Tapi kalau masih belum 23 tahun, saudara latihan tempatnya Pak Asar sana, bisa jadi panjang itu nanti. Kalau belum 23 tahun. Kalau sudah 23 tahun itu pertumbuhan tulang udah berhenti Pak, nggak bisa. Tambah panjang nggak bisa. Ya pendek udah diterima Allah, pendek nggak apa-apa kok. Pendek ada gunanya kok. Jadi jangkung juga ada gunanya kok. Ya. Jadi pendek juga nggak apa-apa. Orang-orang hebat di dunia ini semuanya pendek-pendek Pak. Nabi Muhammad tuh nggak jangkung, walaupun nggak pendek banget. Beliau itu nggak tinggi banget tapi nggak pendek banget. Tapi beliau itu orang hebat. Napoleon Bonaparte terkenal itu seluruh dunia itu. Orangnya pendek itu Pak, orang-orang besar di dunia, Genghis Khan pendek itu. Tapi ganasnya luar biasa itu. Dan yang dibunuh oleh Genghis Khan itu, pemimpin pasukan Mongol itu kan orang-orang Islam itu. Musuh besarnya mereka orang Islam. Karena yang benci sama Islam berarti dia benci sama Tuhan, sama Allah itu. Orang Al-Quran, Injil, Taurat itu mengajarkan Islam itu semuanya itu. Ya. Jadi mestinya tidak begitu. Ya, tidak mau beragama Islam juga nggak apa-apa, tapi nggak usah benci-benci sama Islam. Sebagaimana kami orang Islam dilarang oleh Rasulullah SAW membenci orang Nasrani, tidak boleh.
Membenci orang Yahudi tidak boleh, tetap harus mengasihi mereka, menyayangi mereka. Walaupun berbeda keyakinan, tetap Nabi mengajari mengasihi mereka. Selagi mereka tidak melakukan hal-hal yang memusuhi Islam dan Muslimin. Tapi kalau sudah kayak Presiden Perancis ini nggak bisa ditolerir ini. Menghina Nabi Muhammad Menghina Nabi Muhammad kalau menurut hadis hukumannya hukuman mati, Pak. Tapi siapa yang bisa membunuh Presiden Perancis yang dikawal pasukan elitnya? Seandainya bisa deketin, udah nggak usah basa-basi, bunuh selesai. Kalau bisa, tapi nggak bisa cuma ngomong aja. Itu aja kita ngomong masih ada nyalakan nih. Sebagian muslimin di Indonesia ini demo kedutaan Perancis, ada yang saudara kita sesama muslim juga menyalahkan yang demo tadi. Ngapain sih pakai boikot, ngapain sih pakai demo-demo? Udahlah, kita kan diajari oleh Nabi Muhammad, diajari oleh Rasulullah SAW bersifat pemaaf. Kenapa enggak kita maafin aja, udah selesai. Enaknya kamu itu bilang gitu. Betul, Nabi Muhammad mengajari kita memaaf, tapi tidak untuk yang seperti ini. Kalau yang memberi maaf Nabi oke lah. Ini Nabi aja sudah wafat Nabi aja waktu hidupnya itu, sahabat itu kalau diajari oleh Nabi kalau dihina bagaimana perbuatan yang harus diperlakukan oleh pada penghina Nabi yang sampai batas, yang melewati batas itu tidak mengakui kenabiannya aja perang kok. Yang terjadi itu perang. Zaman Nabi kita masih hidup. Nabi kita masih hidup, datang ke satu tempat, ada adzan subuh enggak di sini? Enggak ada adzan subuh, perangi. Suruh masuk Islam. Kalau sekarang kan enggak ada orang berbuat seperti itu. Enggak ada adzan subuh ya sudah, berarti memang enggak ada orang Islamnya di situ gitu aja. Tapi enggak bisa diperangi. Diperangi sampean berurusan sama polisi di sini. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat ini menegur kita. Jangan sampai kita sudah diciptakan oleh Allah dengan baik, diberi nikmat yang banyak, tapi kita membalas nikmat Allah dan pemberian Allah ini dengan sifat kurang ajar, dengan perbuatan kurang ajar kepada Allah. Padahal Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Allah sudah menciptakan kamu manusia fi ayyi suratin, di dalam bentuk yang mana, ya, fi ayyi di dalam yang mana, suratin bentuk, ma syaa apa yang dia kehendaki, kabaka, ini rok kabak, ya jangan sampai salah bacanya ya. Rok kabak, kafnya ada dua. Rok kabaka, telah menyusun tubuhmu. Allah telah membentuk wajahmu seperti apa yang Dia kehendaki menyusun kamu. Ya, ada manusia yang normal jarinya itu 10. Tapi ada manusia yang jarinya 12. Ada, Pak. Manusia seperti itu disebut polidaktili. Jarinya lebih banyak. Yang kanan 6, yang kiri 6. Pernah lihat dulu sampean? Pernah? Nah, itu. Ada orang yang jarinya itu ada 6. Itu kehendak Allah, Dia menciptakan manusia. Memang Dia kehendaki seperti itu, ya sudah. Ya diterima sajalah. Enggak penting kok itu kok. Kita mau jarinya 6, mau jarinya 10, kalau sama-sama beriman, itu sama-sama baik. Udah enggak penting lagi yang berjari 6 dan berjari 10. Karena apa? Sama-sama masuk surga semuanya kok. Ya, jadi ada waktunya, ada saatnya di mana bentuk rupa manusia enggak perlu lagi, enggak ada gunanya lagi. Nanti yang berguna itu tinggal dia iman apa tidak, dia beriman apa tidak, dia bertakwa apa enggak. Kalau dia beriman, bertakwa, mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia cakep, mau dia enggak cakep, mau ganteng, mau enggak ganteng, mau bengkeng atau enggak bengkeng, atau orang sini ya. Bengkeng itu untuk laki-laki atau perempuan, Pak? Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki apa? Hah? Hah? Bungas. Hah? Bungas. Oh. Saya kira bengkeng itu laki perempuan sama aja itu. Bisa juga sama ya. Ya itulah pokoknya itulah bahasa Banjar.
Jadi mau orangnya itu ganteng apa enggak ganteng, kalau dia beriman dan bertakwa, udah itu sama, nanti masuk surga bareng-bareng. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, kalau beriman dan bertakwa, kumpul bareng di surga nanti. Tapi kalau saudara menjadi pejabat, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, malah kurang ajar sama Allah, jangan salahkan Allah kalau nanti kamu dimasukkan ke dalam neraka. Salahkan dirimu sendiri. Ya, ini tafsir dari ayat ini, Allah menciptakan manusia fi ayyi sabahin, dalam rupa yang seperti apa yang dia kehendaki. Ada kalanya rupanya, surahnya, bentuk wajahnya itu min abin, menyerupai dari bapaknya. Ada anak yang diciptakan oleh Allah wajahnya seperti bapaknya, au ummin, atau seperti ibunya, ya, au kholin, atau seperti pamannya, seperti bibinya, au amin, atau seperti pamannya. Ini seperti bapaknya enggak, seperti ibunya enggak, tapi kok seperti pamannya ya? Ya enggak apa-apa. Kamu jangan curigai pamanmu, jangan. Itu. Ya. Lalu ada tafsir yang lain mengatakan insya'a, jika Allah kehendaki, fi surati insan, Allah bisa menciptakan manusia dalam bentuk manusia. Wa insya'a, dan kalau Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan fi surati dabatin, dalam rupa atau bentuk binatang. Au hayawanin, dabah itu binatang yang melata. Au hayawanin, atau binatang yang bisa berjalan kaki, yang punya kaki. Hayawanin akhar, atau binatang yang. Ada manusia yang diwujudkan oleh Allah, mukanya kok enggak seperti manusia ya? Mukanya kok seperti babi ya? Ya bisa saja Allah menghendaki kalau memang ada. Ini wajahnya kok seperti anjing ya? Ya. Ya enggak apa-apa. Ini kok seperti singa ya? Ya. Kalau Allah menciptakan begitu mau apa? Allah bisa menciptakan manusia dalam bentuk apa saja. Kalau Ibnu Katsir mengatakan fi ayyi sabahin abin au umin au kholin au amin, sama ya seperti tafsir tadi. Kalla, janganlah begitu wahai manusia, bahkan tukadzibuna biddin, kalian manusia banyak yang mendustakan kepada agama ini atau kepada hari pembalasan. Bagaimana maksud ayat ini? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Ya, insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.